Selamat pagi Bapak Ibu Saudara yang diberkati Tuhan. Pagi hari ini kita bersyukur karena Tuhan baik, kita kembali berjumpa menikmati kebenaran firman Tuhan. Firman Tuhan pada pagi hari ini saya beri judul Tidak Mau Jauh Dari Tuhan. Terambil dari Mazmur 139 ayat yang ke-7 sampai ayat yang ke-10. Kemana aku dapat pergi menjauhi rohmu? Kemana aku dapat lari dari hadapanmu? Jika aku mendaki ke langit, engkau di sana. Jika aku menaruh tempat tidurku di dunia orang mati, di situ pun engkau. Jika aku terbang dengan sayap fajar dan membuat kediaman di ujung laut, juga di sana tanganmu akan menuntun aku. Puji Tuhan, ini adalah doa Mazmur dari Daud, doa di hadapan Allah yang Maha Tahu. Kita tahu bagaimana kehidupan pribadi Daud, dia tidak pernah mau jauh dari Tuhan. Ya, di ayatnya yang ke-7, di sana saya baca di dalam firman Allah yang hidup, mana mungkin aku lari dari rohmu, mana mungkin aku menjauh dari Allahku. Ini adalah satu sikap hati dari Daud. Kita bisa melihat bagaimana keadaan Daud pada waktu itu, ya, ketika Tuhan memilih Daud sebagai raja Israel. Ya, pemilihan Daud sebagai seorang raja Israel itu menggambarkan bagaimana cara pandang Tuhan itu seringkali tidak sama dengan manusia. Menurut standar manusia, Daud sama sekali tidak mungkin menjadi seorang pemimpin. Tetapi Tuhan melihatnya justru berbeda. Tuhan tahu bahwa umatnya membutuhkan seseorang pemimpin yang memiliki hati yang selalu terhubung dengan Tuhan. Dan ketika Tuhan tahu, Tuhan memilih Daud. Karena Tuhan tahu Daud adalah pribadi yang selalu terhubung dengan Tuhan. Apapun keadaan yang dia alami. Ketika Tuhan memilih Daud, Tuhan tidak memilih pribadi yang sempurna. Kita tahu bahwa hidup Daud jauh dari kesempurnaan Bapak Ibu Saudara. Tetapi Tuhan memilih Daud karena Tuhan tahu Daud memiliki hati yang selalu mencari Tuhan. Hati yang selalu terhubung dengan Tuhan. Ya, kalau kita bisa melihat perjalanan kehidupan Daud, dia pernah berbuat zina, dia pernah membunuh, dia pernah berbohong. Tetapi dikatakan justru Tuhan itu memilih Daud. Bukan karena dia sempurna, tetapi karena Daud memiliki hati yang selalu tertuju kepada Tuhan. Bahkan di dalam Wahyu 5 ayat yang ke-5, di sana Yesus tidak malu menyebut dirinya sebagai tunas Daud. Juga di dalam 1 Samuel 13 ayat yang ke-14, di sana dikatakan Tuhan itu tidak segan-segan menyebut Daud sebagai seorang yang berkenan di hatinya. Puji Tuhan. Daud adalah pribadi yang memilih untuk menjadikan Tuhan itu Tuhan dalam kehidupannya. Saat dia menang, ia selalu bersyukur kepada Tuhan. Saat dia dikejar-kejar oleh musuh, dia menjadikan Tuhan itu menjadi kota benteng tempat perlindungannya. Bahkan sekalipun saat ia jatuh ke dalam dosa dan hidup dalam kegagalan sekalipun, dia tetap menaruh pengharapannya hanya kepada Tuhan. Daud menjadikan Tuhan itu sebagai rumah di dalam kehidupannya. Puji Tuhan, biar kita mau belajar dari pribadi Daud Bapak Ibu Saudara. Daud memiliki hati yang selalu melekat kepada Tuhan. Di dalam Mazmur 91 di sana dikatakan hatinya melekat kepadaku, melekat kepada Tuhan. Melekat dalam bahasa Ibraninya kasak. Di dalam bahasa Inggris di sana dikatakan desire, set his love be attached to. Berhasrat untuk mencintai, menempel, merapat, tidak mau jauh dan selalu mengarahkan hatinya hanya tertuju kepada Tuhan, selalu jatuh cinta kepada Tuhan, menginginkan hanya Tuhan saja. Jadi orang-orang yang melekat kepada Tuhan adalah pribadi yang selalu berhasrat untuk selalu dekat dengan Tuhan. Baiklah, kita pun menjadi pribadi-pribadi yang selalu dekat dengan Dia, tidak mau jauh dari Tuhan. Bahkan selalu ada di dalam Tuhan, mencintai Tuhan segenap hati, segenap jiwa, segenap kekuatan kita. Kehidupan yang bersatu juga digambarkan di dalam Yohanes 15 ayat yang keempat. Tinggallah di dalam aku dan aku di dalam kamu. Jadi kita mau mempercayakan hidup sepenuh kita kepada Tuhan. Dan kita selalu mengizinkan Tuhan itu
berotoritas penuh dalam kehidupan kita. Mari pada pagi hari ini kita mau belajar dari pribadi Daud. Memiliki hati seperti hati Daud, hati yang selalu terhubung dengan Tuhan. Ya, dia pernah mengatakan 7 kali sehari aku selalu mencari Dia, mencari Tuhan. Dan ia selalu mencari Tuhan dalam keadaan apapun. Begitu pula kehidupan kita Bapak Ibu Saudara. Rencana hidup kita pun jauh dari kesempurnaan. Tetapi kita mau memiliki hati yang selalu terhubung dengan Dia, dengan Sang Sempurna itu. Maka ketika kita terhubung dengan Sang Sempurna itu, hidup kita diubahkan oleh Tuhan. Hidup kita menjadi hidup yang berarti di hadapan Tuhan. Bapak Ibu saudara yang terkasih, hidup kita adalah sebuah perjalanan. Dan kita tidak mungkin melakukan perjalanan itu seorang diri. Di ayat yang ke-10 saya baca di dalam firman Allah yang hidup. Di situ pun tanganmu akan menuntun aku, kekuatanmu akan mendukung aku. Jadi kehidupan kita tidak pernah sendirian kalau kita dekat dengan Tuhan. Kita didukung, dituntun oleh kekuatan Tuhan. Oleh karena itu pagi hari ini mari kita mau serahkan hidup kita ke dalam tangan Tuhan. Kita tidak mungkin berjalan sendiri. Kita perlu Tuhan untuk menuntun dan menjaga kehidupan kita. Sadarilah bahwa Tuhan selalu ada dalam kehidupan kita. Apapun kondisi kita, Tuhan ada dalam kehidupan kita. Tetap miliki hati yang melekat. Jangan jauh dari Tuhan. Tuhan akan beri mujizat bagi setiap kita. Mari kita sama-sama berdoa. Terima kasih Tuhan, kami bersyukur pagi hari ini Engkau kembali mengingatkan kami untuk kami memiliki hati yang selalu terhubung dengan Engkau Tuhan. Kami selalu bersekutu dengan Engkau, intim dengan Engkau ya Tuhan. Karena kami tahu dekat dengan Engkau kami aman, dekat dengan Engkau kami mengalami ketenangan di dalam Engkau ya Tuhan. Biarlah firman-Mu itu termeterai dalam kehidupan setiap kami. Dan biarlah jemaat-Mu dimanapun mereka berada juga memiliki hati, kerinduan, gairah yang selalu terhubung dengan Engkau Tuhan. Kami bersyukur apapun keadaan dan kondisi kami memiliki hati yang percaya kepada Engkau. Ada Allah yang tidak pernah meninggalkan kami. Ada Tuhan yang selalu bersama-sama dengan kami. Terima kasih Tuhan, ketika kami bersama dengan Engkau, pertolongan-Mu selalu hadir dalam kehidupan setiap kami. Berdoa pada pagi hari ini, apapun yang dipergumulkan oleh jemaat-Mu Tuhan, dimanapun mereka berada, pertolongan-Mu selalu ada dan nyata bagi kehidupan mereka. Kami juga berdoa pada pagi hari ini Tuhan, biarlah kami selalu memiliki hati yang melekat kepada Engkau, yang berhasrat hanya kepada Engkau saja, yang bergantung hanya kepada Tuhan saja. Terima kasih Tuhan Yesus, berkati pribadi-pribadi kehidupan kami, rumah tangga kami, anak-anak cucu kami. Tuhan berkati senantiasa. Terima kasih Tuhan. Ini yang menjadi doa sembahyang kami. Kami mau melangkah di hari ini berjalan bersama-sama dengan Engkau. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus. Haleluya. Amin.